Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Oktavia dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 10424016. Di sini saya akan menjelaskan resume materi, yaitu materi terkait metode pengembangan sistem akuntansi pada pertemuan 2 di bab 2. Apa saja sih isi materinya? Yuk kita lanjut aja ke pembahasannya. Materi ini membahas metodologi pengembangan sistem, yaitu langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang analisis sistem saat membangun sistem informasi, khususnya sistem akuntansi. Secara garis besar, pengembangan sistem akuntansi dilakukan melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, dan yang ketiga ada implementasi sistem. Pada tahap analisis sistem ini bertujuan untuk membantu pemakai informasi mengidentifikasi kemampuan informasi mereka untuk menjalankan pekerjaannya, di mana analisis sistem ini sangat penting karena jika analisis gagal mengidentifikasi jenis informasi yang diperlukan, desain sistem berikutnya tidak akan bermanfaat bagi pemakai. Tahap analisis sistem dibagi menjadi 4 sub tahap. Yang pertama itu ada analisis pendahuluan, yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, dan penyusunan laporan hasil analisis sistem. Proses ini seringkali diawali dengan adanya surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai, terutama jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi. Berdasarkan surat ini, analisis melakukan analisis pendahuluan untuk mengumpulkan gambaran menyeluruh tentang perusahaan, yang hasilnya digunakan untuk membuat usulan pelaksanaan analisis sistem. Dokumen usulan ini penting untuk menyampaikan pandangan antara analisis dan pemakai, dan isinya menjelaskan alasan pengembangan, persyaratan, kinerja, batasan analisis, identifikasi informasi, dan data titik pengecekan kemajuan pekerjaan. Selanjutnya pada pelaksanaan analisis sistem akan mempelajari laporan yang dihasilkan sistem yang sekarang untuk mencari informasi yang dibutuhkan manajemen tetapi belum tersedia. Analisis juga menganalisis setiap transaksi secara rinci termasuk formulir, catatan, dan produk yang digunakan. Dalam tahap ini, analisis dapat mengumpulkan informasi menggunakan teknik wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan, dan serta pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen, yang dimana hasil akhirnya dari semua temuan ini disajikan dalam laporan hasil analisis sistem yang semua daftar masalah besar yang ditemukan, persyaratan informasi, asumsi penting, proyeksi biaya desain sistem baru, dan rekomendasi. Selanjutnya, yang kedua itu ada tahap desain sistem, yang dimana ini adalah proses menerjemahkan kebutuhan pemakaian ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan untuk dipertimbangkan. Tahap ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama itu desain sistem secara garis besar, yang kedua penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, yang ketiga evaluasi sistem penyusunan laporan final, yang keempat desain sistem secara garis besar, yang kelima desain sistem secara rinci, dan yang keenam itu ada penyusunan laporan final desain sistem secara rinci, yang dimana bermodal informasi dari tahap analisis menawarkan berbagai alternatif desain secara garis besar. Alternatif ini disajikan dalam usulan desain sistem secara garis besar untuk memungkinkan pemakai memilih dan mengetahui dampak signifikan dari setiap pilihan terhadap organisasi. Setelah itu, dilakukan evaluasi sistem untuk menentukan persyaratan teknologi dan memilih vendor yang mampu memenuhinya. Pilihan akhir kemudian dituangkan dalam laporan final desain sistem secara garis besar. Langkah selanjutnya adalah desain analis perancang setiap komponen sistem secara detail. Misalnya merancang format laporan, isi, distribusi, dan pengendalian. Dan hasil akhirnya adalah laporan final desain secara rinci. Berikutnya yang ketiga itu ada tahap implementasi sistem,
yang dimana implementasi sistem ini adalah puncak dari semua kegiatan pengembangan dan perancangan sistem. Tahap ini mencakup pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan teknis, pelatihan sistem baru, dan perubahan agar sistem dapat dilakukan secara operasional. Kesuksesan sistem sangat ditentukan oleh baiknya perencanaan implementasi yang biasanya menjadi bagian penting dari laporan final implementasi sistem. Bagian penting dari implementasi ini adalah konversi sistem, yaitu cara mentransisikan dari sistem lama ke sistem yang baru. Ada 4 metode konversi yang umum digunakan. Yang pertama itu ada konversi langsung, di mana konversi langsung ini adalah sistem baru diimplementasikan segera dan sistem lama langsung dihentikan. Dan yang kedua ini ada konversi paralel, yang dimana sistem baru dijalankan bersamaan dengan sistem lama untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada konversi modular, yang dimana implementasi sistem baru dilakukan secara sebagian-sebagian membagi organisasi untuk implementasi sistem baru. Dan yang keempat, konversi fase in, mirip dengan modular tetapi yang dibagi adalah sistemnya sendiri, bukan unit organisasinya. Untuk mengomunikasikan hasil analis dan perancangan, analis menggunakan simbol standar dalam bentuk bagan aliran data untuk menggambarkan aliran dan pengolahan data, serta bagan alir dokumen atau biasa disebut dengan dokumen flowchart untuk menggambarkan aliran dokumen. Penggunaan bagan air lebih bermanfaat karena memudahkan kita memperoleh gambaran sistem secara menyeluruh, menggambarkan perubahan sistem, dan menemukan kelemahan untuk perbaikan. Sekian resumen materi pertemuan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.